Halo para pengguna Vina, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai modul cash dan bank yang ada pada Vina. Modul cash dan bank ini terdiri dari 3 menu atau 3 form. Yang pertama ada other payment atau pembayaran lain, yang kedua ada other receipt atau penerimaan lain, kemudian ada bank reconcile atau rekonsiliasi bank. Untuk membuka modul cash bank ini ada 3 cara. Cara yang pertama, melalui menu navigator, kemudian pilih bank. Cara yang kedua, melalui data entry atau aktivitas, kemudian pilih cash dan bank. Cara yang ketiga, dari transaksi list atau daftar transaksi, kemudian pilih cash dan bank. Pembahasan pertama yaitu tentang menu other payment atau pembayaran lain. Menu ini digunakan untuk mencatat pengeluaran kas atau bank selain pembayaran ke vendor atau transaksi lain yang berhubungan dengan hutang dan juga transfer antar kas dan bank. Contoh transaksi yang bisa diinput di menu ini, yang pertama ada pembayaran biaya atau beban perusahaan seperti beban listrik, beban gaji, beban air, dan lain-lain. Kemudian ada pembelian aktiva tetap secara tunai atau pembelian perlengkapan secara tunai, dan juga ada pembayaran biaya administrasi bank atau cas bunga bank. Untuk mengakses menu ini bisa dengan 3 cara. Cara yang pertama, menu navigator, kemudian klik bank, setelah itu pilih other payment. Cara yang kedua bisa melalui data entry atau aktivitas, kemudian pilih kas dan bank, setelah itu pilih other payment atau pembayaran lain. Yang ketiga, melalui transaksi list atau daftar transaksi, kemudian pilih kas dan bank, setelah itu klik other payment atau pembayaran lain. Kemudian klik new atau baru. Berikut cara mengisi form other payment. Yang pertama, isi nomor di voucher no. Nomor ini akan otomatis bertambah 1 angka di digit terakhir setiap kali kita membuat other payment baru. Pada bagian platform ini, diisi dengan nama bank atau kas yang dipakai untuk melakukan pembayaran. Setelah itu, pada rate ini akan otomatis muncul dari rate terakhir dari bank yang dipilih. Bisa juga diubah dengan rate yang berlaku. Setelah itu pada bagian memo atau catatan, isi keterangan di bagian ini seperti misalnya pembayaran biaya gaji. Kemudian pada pay, isikan nama penerima uang. Untuk void check ini, aktifkan jika cek tersebut dibatalkan. Pembatalan cek ini akan mengakibatkan penghapusan transaksi meskipun nomor ceknya tetap ada. Pada bagian cek no atau no check, isi dengan nomor ceknya. Setelah itu, isi tanggal pembayarannya pada kolom date. Kemudian, pada amount ini dapat diisikan langsung senilai transaksi atau muncul secara otomatis setelah pengisian detail dengan cara klik kanan, kemudian auto sum. Untuk say ini, secara otomatis akan tampil jumlah terbilang dalam sebuah kalimat sesuai dengan preferensi yang dipilih dari menu essential data, option, kemudian behavior. Yang terakhir ada template. Template ini adalah pilihan jenis template other payment. Masuk ke bagian detail from other payment. Pada bagian detail ada akuno atau nomor akun. Untuk nomor akun ini bisa diketik langsung atau klik tanda elipsis, kemudian pilih nomor akunnya. Nomor akun yang dipilih di sini hanyalah yang mempunyai tipe selain kas dan bank, akun receivable, dan juga akun payable. Yang kedua ada akun name atau nama akun.
Nama akun ini otomatis muncul dari nomor akun yang dipilih. Yang ketiga ada amount atau jumlah. Isikan jumlah yang akan dialokasikan. Normalnya, nilai yang kita input akan di jurnal di sisi debit. Kemudian jika nilai yang dimasukkan minus, maka akan dicatat di sisi kredit. Yang keempat ada memo atau catatan. Untuk mengisi keterangan lebih rinci atas perkiraan tersebut, selain keterangan yang ada di atas, keterangan bisa diisi pada bagian detail ini. Kemudian ada departemen dan project. Isi dengan nama departemen dan project yang mengeluarkan biaya tersebut jika ada. Kemudian, klik ikon untuk menyimpan. Jurnal yang terbentuk dari inputan other payment ini adalah beban pada kas. Pembahasan kedua yaitu mengenai menu other receipt atau penerimaan lain. Menu ini digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas atau bank, selain penerimaan dari customer atau pelanggan, dan juga selain transaksi yang bertipe kas dan bank. Menu ini cocok dengan transaksi misalnya penjualan aktiva tetap secara tunai, kemudian pendapatan bunga bank atau pendapatan hadiah, dan lain-lain. Cara membuka menu ini bisa dengan 3 cara. Cara yang pertama, melalui menu navigator, kemudian pilih bank, setelah itu pilih other receipt atau penerimaan lain. Cara yang kedua, melalui data entry atau aktivitas, kemudian pilih kas dan bank, setelah itu pilih other receipt atau penerimaan lain. Cara yang ketiga, dari transaksi list atau daftar transaksi, kemudian klik kas dan bank, setelah itu klik other receipt atau penerimaan lain. Kemudian klik new atau baru. Untuk cara mengisi from other receipt sama dengan cara mengisi other payment. Pada bagian header-nya, isi voucher no-nya. Kemudian, pada depositu, diisi dengan nama bank atau kas yang dipakai untuk melakukan penerimaan. Kemudian, isi rate-nya. Rate ini akan otomatis muncul dari rate terakhir atau bisa ubah sesuai rate yang digunakan. Kemudian isi keterangan di bagian memonya. Setelah itu, isi tanggalnya di bagian date-nya. Kemudian, pada kolom amount, diisi senilai transaksi. Ini bisa diisi otomatis setelah pengisian detail dengan cara klik kanan, kemudian klik auto sum. Kemudian pada bagian template ini bisa dipilih jenis template yang digunakan. Masuk ke bagian detail from other receipt. Di sini ada akun no atau nomor akun. Untuk akun no ini bisa diketik atau dipilih dengan cara klik tanda elipsis. No akun yang dipilih hanyalah yang mempunyai tipe selain kas dan bank, akun receivable, dan juga akun payable. Yang kedua ada akun name atau nama akun. Nama akun ini akan otomatis muncul dari nomor akun yang dipilih. Kemudian pada amount, isi jumlah nominalnya. Normalnya, nilai yang kita input akan di jurnal di sisi kredit, dan jika nilai yang dimasukkan minus, maka akan dicatat di sisi debit. Kemudian, isi catatan di bagian memo. Ini untuk mengisi keterangan lebih rinci. Kemudian, isi departemen dan project bila ada. Selanjutnya, bisa klik icon save untuk menyimpan. Jurnal yang terbentuk dari inputan other receipt ini adalah kas pada pendapatan.
Berikut penjelasan dari menu Other Payment atau pembayaran lain dan Other Receipt atau penerimaan lain pada modul kas dan bank. Untuk menu Bank Reconcile akan dibahas pada video selanjutnya. Terima kasih.